Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini gua bakal bahas materi aplikasi turunan, tepatnya adalah stasioner atau titik kritis. Nah, titik stasioner itu diperoleh dari turunan sebuah fungsi, turunan pertamanya sama dengan 0, gitu ya. Nah, titik stasioner itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah titik maksimum lokal. Ciri-cirinya adalah ketika ada grafik naik lalu turun, maka titik di antara grafik naik dan turun ini disebut titik maksimum. Lalu yang kedua ada titik minimum. Nah, titik minimum itu ciri-cirinya adalah ketika grafik fungsi turun lalu naik. Nah, di antara grafik fungsi turun dan naik itu disebutnya titik minimum, gitu ya. Lalu yang ketiga ada titik belok. Nah, titik belok itu adalah ketika fungsinya habis naik dia naik lagi atau habis turun dia turun lagi. Nah, di antara titik naik dan naik itu disebutnya titik belok. Nah, kita tahu dari mana fungsi itu naik atau turun? Yaitu dari turunan pertama sebuah fungsinya. Kalau misalkan turunan pertamanya itu lebih dari 0, maka dia naik. Kalau turunan pertamanya itu kurang dari 0 untuk X di fungsinya, ya, maka dia turun gitu ya. Nah, supaya lebih memahami, jadi di sini gua kasih grafik aja. Di sini ada koordinat ya, ada sembuh X sembuh Y. Lalu di sini ada grafiknya, contoh. Nah, di sini perhatikan ya, yang di warna orange ini fungsinya naik ya teman-teman ya. Oh, naik ya, naik juga naik, terus naik lagi gitu kan ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman, habis naik dia turun, maka titik ini disebut titik maksimum ya teman-teman ya. Habis naik dia turun disebut titik maksimum. Nah, ini turun nih teman-teman nih, dia turun gitu kan. Habis turun dia naik. Ya kan? Artinya apa? Titik minimum, ya enggak? Nah, ini habis naik dia naik lagi, berarti titik belok gitu ya teman-teman ya. Jadi paham ya. Jadi kalau dia habis naik dia turun, maka disebut titik maksimum atau titik yang paling atas lah gitu ya. Gampangnya. Kalau titik minimum adalah titik yang di bawah ya, habis turun dia naik. Kalau titik belok adalah habis naik dia naik lagi gitu ya. Nah, lanjut ke contoh soal aja. Nah, soal pertama adalah diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 16x kuadrat plus 7. Yang ditanya adalah pertama tentukan interval fungsi naik, yang kedua fungsi turun, yang ketiga titik maksimum minimum, yang keempat adalah sketsa grafik. Nah, untuk mencari interval fungsi naik, jadi di sini gua kasih apa ya, langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk mencari semua yang diperintahkan di contoh soal 1 ini. Jadi pertama adalah cari x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita adalah mencari turunan dari fungsi si fx. Turunannya apa? Masih ingat ya? Jadi 4 dikali 1 nih ya. 1 ini ke depan. Jadi 4 dikali 1, 4. Lalu pangkatnya dikurang 1 ya, jadi 3. Terus ini juga sama, 3 dikali 8 itu 24, ya kan? 3 dikurang 1 jadi 2. Terus 2 dikali 16 jadi 32, ya kan? Pangkatnya berkurang 1 jadi X. Lalu 7 karena nggak ada X-nya diturunin menjadi 0 ya. Jadi turunan pertamanya adalah ini gitu. Nah, selanjutnya ya langkah pertama kita lihat cari X yang memenuhi F aksen X sama dengan 0. Jadi turunannya kita sama dengan 0 nih. Ya kan? Nah, di sini kan kita bisa bagi 4 semua ya. Kita bagi 4 semua. Jadi X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 8X gitu ya. Kita bagi 4 semua. Lalu X-nya bisa kita faktorin nih 1 nih. Ini kan mengandung X semua ya. X-nya kita keluarin 1 gitu. Oke, nah yang ini teman-teman, ini kan persamaan kuadrat ya. Ini bisa kita faktorin. Faktornya apa kira-kira teman-teman? Yap, faktornya adalah X min 4 sama X min 2 ya. Nah, dari sini kita dapat X-nya. Yaitu untuk yang ini X sama dengan 0, untuk yang ini X sama dengan 4, untuk yang ini X sama dengan 2. Artinya kita punya 3X di sini. Nah, habis itu langkah kedua masuk, buat garis bilangan untuk setiap X yang diperoleh. Ya udah, kita buat garis bilangan itu ya untuk 0, 2 sama 4. Oke, jangan lupa berurut ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Lalu untuk mencari titik fungsi naik, fungsi turunnya itu dengan cara uji titik nih, yang ketiga ya. Dengan uji titik. Nah, kakak nyobanya yang di X sama dengan 1. Kalian boleh coba di 3, 5 gitu ya, atau min 1 juga boleh. Nah, di sini gua nyoba X sama dengan 1. Nah, dimasukinnya kemana? Uji titiknya ke turunannya ya, ke turunannya, jangan lupa. Oke,
Oke, turunannya ini gue masukin X sama dengan 1, maka diperoleh hasilnya adalah 12. Nah, 12 itu kan positif ya. Jadi, karena kita nyobain di sini nih, karena 1 itu letaknya antara 0 sama 2, maka di atas sini kita taruh positif. Nah, yang lain tinggal diselang-seling aja gitu ya. Jadi habis positif kan negatif kan? Ya, habis positif negatif, habis negatif positif. Pertanyaannya, Kak, apakah selalu selang-seling gini? Untuk soal yang X-nya tidak berulang atau X-nya cuma ada 1 gitu ya, atau bukan 1 ya, X-nya tidak ada yang kembar, itu pasti selang-seling gitu ya. Kayak yang kembar itu gimana maksudnya? Gini ya. Jadi gini, di sini kan X-nya 0, 4 sama 2. Nah, ada soal yang X-nya itu kembar. Di sini X sama dengan 0, X sama dengan 2, sama X sama dengan 2. Nah, kan sama-sama 2 di sini kembar kan. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang kembar gitu, dia nggak selang-seling. Jadi kalian harus coba satu-satu gitu ya dari setiap selang ini. Oke. Nah, di sini kita udah peroleh negatif, positif, negatif, positif. Nah, negatif itu apa sih? Fungsi ketika dia turun gitu kan ya. Kalau positif dia naik, lalu negatif lagi maka turun. Jadi di sini interval turunnya ada di sini, interval naiknya ada di sini, turunnya di sini juga, naiknya di sini juga. Jadi yang A itu kejawab teman-teman. Interval fungsi naiknya itu adalah ketika antara 0 sampai 2 ya kan? Atau X lebih dari 4 ya kan, ini ya yang naik nih. Nah, yang turun gimana? Yang turun berarti intervalnya apa? Ya, X kurang dari 0 karena yang ini nih. Ya kan? Yang ini sama yang ini. Berarti antara 2 sama 4. Oke. Yang ketiga atau yang C ya, titik maksimum, titik minimum. Nah, kita punya titik maksimum. Titik maksimumnya apa? Kan tadi maksimum itu ketika fungsi habis naik dia turun. Nah, yang habis naik dia turun itu apa? Titik 2 kan? Nih, habis naik dia turun. Berarti kan titik yang 2 ini kan ya menjadi titik maksimum. Berarti dia di X sama dengan 2. Nah, berarti titiknya adalah 2, F2. F2 itu apa maksudnya? F2 itu maksudnya fungsi F kita masukin 2. Nah, kalau kita masukin 2, itu hasilnya adalah 23. Maka titik maksimumnya adalah 2,23. 2,23. F2-nya nggak usah ditulis ya. Ini F2-nya adalah sebagai contohnya aja, sebagai acuan. Oke? Nah, lalu titik minimumnya apa? Kan kalau titik minimum itu habis turun, dia naik ya. Berarti 0 adalah termasuk titik minimum, sama 4. Jadi ada 2 titik minimum di sini. Jadi titik minimumnya adalah 0,F0. Nah, F0 berapa? Masukin 0 ke sini. Jadi sama dengan 7 ya. Ini kan 0 sama dengan 0 dikurang 0 tambah 0 gitu ya. Jadi titik minimumnya adalah 0,7 atau 4,F4. F4-nya cari ke sini, kita masukin juga ke sini. Nah, itu hasilnya adalah 7 juga. Jadi di sini adalah titik maksimumnya adalah 2,23, titik minimumnya adalah 0,7 sama 4,7 gitu ya. Nah, gimana kalau yang ditanya adalah nilai maksimum? Nah, kalau nilai maksimum itu yang ditanya Y-nya ya. Jadi kan ini kan X-nya nih 2 nih. Berarti Y-nya ini 23. Berarti titik maksimumnya nilai maksimumnya adalah 23. Oke. Nah, kalau nilai minimumnya berapa, Kak? Nilai minimumnya adalah 7 gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini adalah nilai maksimum lokal ya. Yang ini adalah nilai minimum lokal gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini sketsa grafik ya yang terakhir. Nah, kita punya tadi ya fungsinya itu habis turun naik, turun lagi terus naik lagi. Berarti kan titik maksimum tadi 2,23, titik minimumnya itu di 0,7 sama 4,7. Jadi kalau gua gambar di sini, misalkan di sini gua kasih angka-angka ya sesuai sama yang di atas. Nah, berarti kan titik-titiknya ini ya, titik minimum, ya kan? Titik minimum, titik maksimum lokal, titik minimum lokal, 2 di sini. Kenapa gue sebut lokal gitu ya? Karena titik minimum di sini itu belum tentu yang paling kecil gitu ya. Belum tentu yang paling kecil ya. Gue bilang belum tentu karena bisa jadi ada juga yang lebih kecil dari ini. Terus yang ini juga belum tentu maksimum dari keseluruhan atau maksimum global disebutnya. Jadi ada maksimum global, ada maksimum lokal. Maksimum lokal artinya adalah dia maksimum hanya di interval tertentu gitu ya. Oke. Nah, ini grafiknya. Sketsa grafiknya. Nah, ini yang gue bilang tadi. Ya kan? Nah, di sini itu adalah titik maksimum lokal. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi. Di sini kan lebih tinggi kan ya? Di sini lebih tinggi kan? Nah, tapi ini titik minimum ini disebut titik minimum global. Kenapa? Karena ini udah paling rendah. Ya, nggak ada yang lebih
kecil dari ini teman-teman. Makanya ini disebut titik minimum global gitu ya. Jadi tahu ya bedanya teman-teman ya. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2017. Jadi di sini adalah seseorang memelihara ikan di suatu kolam. Rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen dari kolam tersebut adalah 6 dikurang 0,02 X kilogram. Dengan X menyatakan banyak ikan yang dipelihara. Yang ditanya adalah maksimum total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin adalah. Nah, di sini gue kasih keyword dulu kali ya. Nah, di sini katanya bobot ikan per ekor ya teman-teman ya. Per ekornya itu adalah 6 min 0,02 X. Nah, tapi yang ditanya adalah maksimum total bobot semuanya. Total bobot semua ya, total bobot semua ikan. Artinya kan ini baru satu ikan nih segini nih. Berarti kan dia kan katanya miliarnya X ikan. Berarti kan bobot keseluruhannya itu adalah fungsi ini kita kali X gitu kan ya. Nah, ini gue kasih lagi langkah-langkahnya biar ingat gitu ya. Jadi gue taruh sini untuk mencari nilai maksimum sama nilai minimum. Yang pertama, kita cari dulu fungsi dari bobot totalnya. Seperti yang tadi gue bilang, bobot totalnya adalah dari yang per ekor ini kita kali X gitu ya. Kenapa? Karena dia belinya sebanyak dia meliharanya sebanyak X ikan. Jadi kita perlu kali X gitu ya. Nah, terus ini kita kali pelangi gitu ya. Kita X kali 6 6X, X dikali 0,02 X jadi 0,2 X kuadrat. Lalu kita masuk ke langkah ini ya. Cari X yang menuai F aksen X sama dengan 0. Ya udah, kita turunin ya kan. Turunannya berarti kan kayak gini. Terus turunannya sama dengan 0. Kita cari X-nya. Ya kan? Ini 6-nya pindah ke kanan jadi min 6. Maka X-nya adalah min 6 dibagi min 0,04 gitu ya. Ini min kita coret aja. Jadi sisanya adalah 600 per 4. Kenapa 600 per 4? Karena kita kali 100 per 100 ya. Supaya jadi gampang ngebaginya. Nah, 600 bagi 4 berapa? Ya 150 gitu kan ya. Nah, di sini kan X-nya cuma 1 ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin garis bilangan. Kenapa? Karena yang ditanya adalah nilai maksimum. Artinya pastilah X ini adalah X ketika dia maksimum ya. Jadi kita nggak perlu lagi buat garis bilangan capek-capek gitu ya. Karena selalu dikasih tahu yang ditanya maksimum total ya. Artinya X 150 ini adalah X ketika dia maksimum. Ya udah, karena yang ditanya adalah maksimum total bobot, berarti nilai maksimumnya gitu ya. Maka kita perlu masukkan X-nya ke fungsi BX total. Ya, kita masukin X-nya 150 gitu kan ya. 150 kali 0,2 itu 3. 6 kurang 3 itu 2. 6 kurang 3 itu 3. 3 dikali 150 adalah 450. Jadi jawabannya adalah 450 kg. Oke, sampai sini aja teman-teman. Semoga bisa membantu. Thank you.